Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firmansyah, NIM 2019-023020 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sang Tua Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah hasil dari tugas saya pada mata kuliah microcontroller berkenaan dengan pengaksesan sebuah keypad. Jadi di sini terdapat dua buah perintah tugas, yaitu pengaksesan keypad yang pertama, dan perintah yang pertama yaitu tanpa menggunakan library. Jadi nanti pada perintah program yang digunakan di Arduino IDE-nya itu tanpa menggunakan library, dan untuk perintah yang kedua itu menggunakan library. Jadi nanti kedua cara ini sudah saya buat dan sudah saya simulasikan, dan saya akan memberikan sebuah hasil pemaparannya. Baik, lanjut ke dalam wiring diagramnya. Saya menggunakan aplikasi software Proteus untuk mensimulasikan dari rangkaian yang saya buat. Untuk komponen yang pertama yaitu Arduino Uno, terus yang kedua di sini ada LCD 16x2, kemudian di sini juga ada PCF 8574, yaitu merupakan IC dari I2C yang dihubungkan ke Arduino. Jadi PCF 8574 ini digunakan sebagai komunikasi LCD ke Arduino melalui jalur I2C ke dalam pin SDA maupun SCL. Dan untuk yang selanjutnya di sini terdapat sebuah keypad. Di sini terdapat keypad yang memiliki ukuran 4x4, yaitu 4 baris dan juga 4 kolom. 4 baris dan juga 4 kolom. Nah, pada keypad di sini yaitu sebetulnya basic dari keypad merupakan sebuah tombol yang disusun secara matriks. Jadi di sini terdapat berapa 4x4 16, berarti 16 tombol. 16 tombol yang tersusun secara matriks. Jadi akan terbentuk 4 baris dan juga 4 kolom. Nah, untuk yang pin yang digunakan di sini pada keypad yang digunakan hanya 8 pin, bukan 16 pin, karena yang diambil di sini cuma baris dan kolomnya. Jadi terdapat 4 baris dan juga 4 kolom gitu. Ini terhubung baris 1 terhubung ke dalam B1 pin 2, kemudian B2 terhubung ke dalam pin 3, B3 terhubung ke dalam pin 4, kemudian B4 terhubung ke B5. Itu seterusnya untuk yang kolom 1, 2, 3 maupun kolom yang keempat. Baik, lanjut ke dalam perintah program yang sudah saya buat yaitu yang tanpa menggunakan library. Jadi akses keypad tanpa menggunakan library. Jadi di sini untuk perintah yang pertama. Oke, awalnya di sini saya mengincludekan sebuah library dari wire.h, yaitu bahwasanya library di sini nanti akan digunakan sebagai pengaktifan jalur komunikasi I2C pada Arduino yang digunakan untuk mengaktifkan sebuah LCD 16x2. Kemudian di sini saya juga menggunakan library dari tadi IC PCF 8574, yaitu library yang digunakan perantara dari LCD ke Arduino. Nah, kemudian di sini terdapat alamat dari LCD 0x20. Lanjut, di sini ada pendefinisian dari masing-masing pin yang masuk ke dalam keypad. Untuk pin barisnya tadi kan baris ke-1 ke pin 2, untuk baris yang kedua ke pin 3, baris yang ketiga ke pin 4, baris yang keempat ke pin 5. Ini tadi. Untuk kolomnya lanjut ke dalam pin 6, kolom 2 ke dalam pin 7, kolom 3 ke dalam pin 8, kolom 4 ke dalam pin 9. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat sebuah variabel tombol underscore tekan sama dengan 16. Jadi nilai ini adalah 0 sampai 15 akan dipakai sebuah data angka yang akan ditekan nanti. Itu akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel tombol gitu. Untuk nilai awalnya mungkin 16. Lanjut. Di sini ada variabel baris. Variabel baris sama dengan 0. Nilai awalnya berarti 0. Jadi di sini digunakan sebagai variabel baris untuk pengecekan sebuah jalur baris yang digunakan secara bergantian. Jadi nanti mungkin di sini ada yang teknik scanning yang digunakan sebagai pergantian antara baris 1, 2, 3
dan ke baris keempat kayak gitu. Oke, lanjut ke void setup. Di sini void setup terdapat lcd.begin, yaitu penginisialisasian sebuah LED. Ukuran dari LED yang digunakan yaitu 16x2. Kemudian wire.begin untuk memulai jalur komunikasi, yaitu isinya. Nah, di sini dari alamat dari I2C-nya yaitu 0x20. Kemudian LCD backlight-nya jangan lupa diatur menjadi 225 atau tingkat kecerahannya mungkin untuk maksimalnya 255. Kemudian di sini terdapat pendeklarasian dari input outputnya. Nah, bahwasanya dari baris ini difungsikan sebagai output, dan untuk kolomnya semua kolom difungsikan sebagai input. Nah, kenapa baris difungsikan sebagai output? Bahwasanya pada pin baris nanti akan dikondisikan high dan low. High dan low di sini nanti akan digunakan untuk pengkondisian pada penekanan kolomnya ini. Nah, kolomnya ketika ditekan, ntar kolomnya kolom 1 ketika ditekan, maka kondisi dari masing-masing output ini seperti apa kayak gitu. High ataupun low. Lanjut, di sini terdapat pengeprintan atau pemunculan sebuah karakter tulisan, baca data, dan juga akses keypad dengan jeda selang waktu selama 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian setelah delay ini selesai, langsung lanjut ke dalam void loop. Nah, di sini terdapat variabel baris ditambah 1. Baris plus berarti baris ditambah 1 ketika program Arduino ini ngelooping. Looping 1 akan ditambah 1, baris ini akan ditambah 1, looping lagi akan ditambah lagi menjadi 2, looping lagi akan menjadi 3 kayak gitu. Dan jika nilai baris ini sudah melebihi dari 4, berarti nilainya kan 5, baris akan dikembalikan ke kondisi 1. Gitu. Jadi dia akan dijumlah lebih rentangnya adalah 1 sampai 5 gitu. Berarti ketika 5 akan dikembalikan ke 1. Nah, di sini terdapat kirim kontrol pada kondisi barisnya. Nah, di sini pada baris, ketika barisnya itu 1, berarti kan ketika baris ini dijumlahkan tadi kondisinya 1, maka kondisinya akan pada baris itu baris 1 low, baris kedua high, baris ketiga high, baris keempat high. Nah, berarti pada baris yang pertama di sini yang low itu yang baris yang pertama yang ada di sini. Kemudian untuk baris yang kedua di sini akan high, dan ini juga, dan ini nanti akan low gitu. Berarti untuk baris yang di sini akan low, yang di sini high. Dan lanjut ke dalam baris yang kedua, ini juga sama, pengkondisian dari baris yang kedua adalah baris yang kedua ini yang di-low-kan. Nah, di-low-kan berarti yang di sini high, kemudian ini low, ini high, ini low begitu. Begitupun sama kayak baris yang ketiga, berarti baris yang ketiga ini low dan yang lainnya high. Untuk baris keempat juga sama, pengkondisiannya seperti itu. Oke, di sini terdapat variabel dari masing-masing pengecekan kolomnya, dari kolom 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk variabel cek kolom ini dimasukkan ke dalam fungsi digital read kolom 1, 2, 3, dan 4. Dari digital read kolom 1, 2, 3, 4 ini tadi kan dideklarasikan sebagai input pull up, berarti nanti akan difungsikan sebagai tombol begitu. Berarti nanti akan dipanggil masing-masing cek kolomnya ini ketika ditekan atau tidak ditekannya. Oke. Baik, oke, lanjut. Di sini terdapat sebuah pengecekan dari tiap-tiap kolomnya, apakah ada tombol yang ditekan atau kolom tersebut itu ditekan. Nah, di sini sudah terdapat masing-masing kolom, masing-masing cek kolom 1, cek kolom 2, dan juga cek kolom 3, cek kolom 4. Nah, misal katakanlah cek kolom 1 ini ditekan, berarti kan low, cek kolom 1 sama dengan low pada jalur kolomnya ini. Berarti salah satu ketika cek kolom 1 ini ditekan, maka dia akan mengaksi sebuah kondisi yang ada di dalam if ini. Nah, pengasihan sebuah kondisi yang ada di dalam if ini juga tergantung dari proses scanning yang ada di atas ini. Proses scanningnya tadi yaitu berdasarkan dari penjumlahan baris plus ini. Nah, misal pada kolom 1 ini ada yang ditekan, misal 7 yang ditekan, berarti nanti tombol yang di sini yaitu dari baris yang ke-1
maka dia akan baris yang satu akan mengirimkan sebuah tombol underscore tekan nilainya 7 gitu. Berarti dia akan dari proses scanning tersebut akan mencari bahwasanya dari baris yang keberapa ada sebuah pengaksian di kondisi if cek kolom 1 sama dengan low ini. Ketika ditekan dia akan mengecek bahwasanya baris yang keberapa yang ditekan gitu. Dan misal katakanlah baris yang kedua ini, kolom yang ke-1 misal 4 ini ditekan. Berarti 4 ditekan ini nanti kolom yang ke-1 mengecek bahwasanya ini sudah dari kolom 1 ada yang ditekan. Nah, dari yang ada ditekan, maka dari masing-masing baris ini proses scanningnya tadi mengecek bahwasanya di-low-kan dari dari kondisi mana baris yang kedua ini akan low gitu. Nah, misal baris yang kedua ini sudah low, akan mengirimkan tombol underscore tekan sama dengan 4. Berarti nilainya nanti akan tertampil 4 gitu. Nah, di sini sudah ada sebuah komen bahwasanya dari masing-masing baris ini mendapatkan nilai tombol tekan 7, berarti kan K1 ditambah B1. Berarti K1 ini terpenuhi, B1 ini juga harus terpenuhi. Itu berarti nilainya adalah 7. Kolom dan juga baris parameternya. Begitupun yang lainnya. Nah, di sini semisal dari cek kolom yang kedua. Cek kolom yang kedua ini ditekan dari masing-masing masing-masing kolomnya ini ditekan. Misal 5 gitu, katakanlah 5. Dari 5 ini ditekan, maka barisnya akan mengecek dari proses scanningnya tadi, mengecek sampai didapat bahasanya di sini kondisinya adalah 0 1 1 1. Berarti baris yang kedua adalah low, baris yang pertama adalah high, baris yang kedua adalah high, dan juga baris yang keempat high. Berarti nanti akan mengirimkan sebuah perintah tombol tekan 5 gitu. Nah, untuk yang difungsikan sebagai tombol ditekan sama dengan low itu kok bisa dari dari kondisinya kok bisa low, dikarenakan dari proses scanningnya tadi kan sudah terdapat kondisi digital rate-nya high dan low. Itu tergantung dari kondisi if yang ada di sini. If baris yang satu, else if baris yang kedua, else if baris yang ketiga, ataupun else if baris yang keempat. Jadi ini masing-masing kondisinya terbaca adalah masing-masing tiap-tiap barisnya gitu. Yang akan di-low-kan dan difungsikan untuk mendapatkan sinyal 0 ketika tombol dari masing-masing masing-masing kolom ini ditekan. Oke, begitupun untuk kolom-kolom yang selanjutnya ketika ingin mendapatkan nilai dan juga karakter dari keypad yang akan ditekan. Itu tergantung pada penampungan yang ada di program ini. Tombol tekan sama dengan berapa? Tombol tekan sama dengan berapa? Nah, kemudian di sini adalah jika pada penekanan tombol keypad itu akan ditampilkan ke LCD. Berarti ini ditulis jika tombol tekan kurang dari 15, maka LCD akan mengirimkan sebuah perintah untuk menampilkan dari tombol tekan tadi. Setelah tombol ini ditekan, maka akan ditampilkan ke dalam LCD. Tapi di sini dari kondisi if-nya juga harus terpenuhi, bahwasanya kurang dari 16. Nah, di sini kan pasti untuk tombol tekannya kan kurang dari 16, dikarenakan masing-masing dari nilainya kan nggak sampai 16 ya, cuman sampai nilainya adalah tertinggi 14 gitu. Cuman 15 dan 0, berarti cuma 16 dari masing-masing keypadnya ini. Berarti cuma 14, 4 kali 4 16. 16. Jadi berarti kurang dari 16 adalah 15, maka akan menampilkan sebuah nilai dari tiap-tiap penekanan tombol tadi yang diset ke dalam LCD tadi. Dituliskan LCD.set cursor dari baris yang pertama, kemudian kolom yang kedua, itu biar ada center yang ke tengah baca keypad ini. Kemudian diset
untuk baris yang kedua sebagai penekanan tombolnya tadi dengan jeda waktu 50 milisecond. Nah, kemudian di sini juga terdapat delay, yaitu interval dari pembacaan data keypad. Nah, delay di sini juga tergantung besar kecilnya, itu tergantung berimpact pada penekanan tombolnya. Ketika delaynya ini semakin besar, nanti penekanan tombol ini juga responsifnya akan semakin lama gitu. Ketika nilai delaynya semakin kecil, maka responsif dari penekanan tombolnya juga akan semakin cepat. Baik, mungkin di sini saya lanjut untuk mensimulasikan dari hasil program ini yang sudah saya buat, yaitu akses keypad tanpa menggunakan library. Ini bisa di export compile binary dulu. Oke, kemudian masukkan program dari Arduino tadi ini tanpa library. Oke, kemudian saya running. Nah, baca data keypad, berarti ini masuk ke dalam flash setup tadi. Dan ketika ditekan yang satu, maka baca keypad nilainya akan ditampilkan 1. Baca keypad 2, nilainya akan 2. Kemudian 3, nilainya akan 3. Nah, untuk yang ke-6 nilainya akan 6. 5 ke 5. 7 ke 7. Untuk 0 ke 0. Nah, dari masing-masing nilainya ini disesuaikan dari tampilan pada keypadnya. Misal katakanlah di sini adalah 1, berarti harus tertampil 1. Berarti yang diganti adalah K1 plus B3, berarti di sini dicari adalah K1 plus B3. K1 plus B3. Nah, mana? K1 plus B3. K1. Oke, mohon maaf, mungkin di sini saya lupa untuk mengganti. Seharusnya di sini K1-nya kondisinya komennya harus lebih sesuai dari kondisinya. Berarti misal kolom 1 kita cari kolom yang ke-1, berarti ini kolom yang ke-1 ini kolom 1, kemudian baris yang berapa? Baris yang ketiga. Nah, ini baris yang ketiga. Maka akan menampilkan tombol tekan sama dengan 1 ini. Nah, tombol tekan sama dengan 1. Ketika kolom ini dicek ada yang ditekan, maka baris yang ketiga ini akan memberikan sebuah perintah bahwasanya tombol underscore tekan ini nilainya akan menjadi 1 gitu kan. Nah, dan nantinya akan ditampilkan ke dalam LCD. Nah, berarti tombolnya akan 1 gitu. 2 kedua. Nah, di sini saya akan menekan minus ini. Nah, nilainya 12. Kenapa? Karena saya sudah masukkan ke dalam perintah program bahwasanya dari pengecekan penekanan di K4 dan juga baris yang ketiga ini nilainya adalah 12. Nah, mari dicek di sini di kolom keempat. Kolom keempat, mana kolom keempat? Nah, ini kolom keempat. Cek kolom 4. Ketika ada yang ditekan, maka baris yang ketiga juga akan mengecek baris yang ketiga. Nilainya tombol tekan adalah 12. Nah, oke, misal di sini saya tekan sama dengan. Nah, nilainya akan muncul 14. Berarti dilihat pengecekan di K3 dan juga baris yang keempat. Pengecekan di K3 di sini saya sudah buat bahasanya ketika ada yang ditekan, maka baris yang keempat nilainya akan 14 gitu. Baik, mungkin saya bisa lanjut ke dalam perintah yang kedua. Perintah yang kedua saya stop running terlebih dahulu. Nah, perintah yang kedua di sini yaitu pengaksesan sebuah keypad tanpa menggunakan library. Saya juga sudah membuat perintah programnya, dan untuk rangkaiannya sendiri itu masih sama. Untuk komponen dan juga tata letaknya, pin-pinnya juga masih sama. Jadi tinggal mengubah pada perintah programnya saja. Nah,
di sini untuk mengincludekan sebuah library itu ada yang ditambahkan, yaitu library include keypad.h. Nah, library ini didapat saya sudah dapat dari internet, di-download dalam berupa ekstensi zip-nya, kemudian saya masukkan ke dalam sketch include library at zip yang ada di sini, dan library sudah bisa digunakan gitu. Dan untuk library dari Liquid Crystal PCF 8574 juga masih sama untuk penampilan sebuah karakter ataupun nilai pada tiap-tiap penekanan tombol pada keypad. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah perintah konstanta byte, baris sama dengan 4. Nah, kemudian konstanta baris sama dengan 4 dan juga konstanta byte kolom sama dengan 4. Di sini difungsikan sebagai ukuran dari ukuran dari keypad yang digunakan. Berarti tadi kan keypadnya 4x4 kayak gitu, berarti di sini ditulis 4, baris keempat, kolom yang keempat. Nah, di sini terdapat array 2 dimensi, yaitu dimasukkan ke dalam tipe data karakter, case, baris, dan kolom. Nah, di sini terdapat baris, parameter dari dari array-nya baris dan juga kolom. Dan untuk isi-isinya yaitu disesuaikan dari keypad yang digunakan. Maaf. Nah, ini. Misal di sini 7, berarti di sini juga diisi 7, di sini 8, di sini juga diisi 8, di sini bagi, di sini juga diisi per. Saya isi per dikarenakan di keyboard tidak ada karakter bagi. Saya gunakan per. Begitupun seterusnya untuk kondisi-kondisi yang lainnya gitu. Jadi disesuaikan dari keypad yang digunakan. Kemudian di sini penampungan dari baris dan kolomnya itu dimasukkan ke dalam pin yang nomor berapa aja. Nah, di sini baris pin berarti baris ini dimasukkan ke dalam pin yang kedua, 3, 4, dan 5. Ini untuk barisnya dimasukkan ke dalam pin 2, 3, 4, dan 5, 2, 3, 4, dan 5. Untuk kolomnya dimasukkan ke dalam pin 6, 7, 8, 9. Untuk kolomnya yang ada di sini dimasukkan yang ada di sini. Oke, lanjut setelah penentuan pin dari Arduino yang digunakan pada jalur baris dan juga kolom. Kemudian di sini masuk ke dalam perintah yang ada di dalam library. Berarti keypad, di sini keypad juga. Keypad ini variabel atau bisa diganti-ganti namanya, bisa diganti tombol matrix ataupun tombol variabel tombol yang lainnya kayak gitu. Dan sama dengan keypad make key map, key baris pin kolom dan juga baris kolom. Nah, ini dimasukkan semua parameter yang sudah ditulis di atasnya tadi, dimasukkan ke dalam perintah yang ada di library-nya gitu. Kemudian lanjut ke dalam file setup. Nah, file setup di sini sama untuk penginisialisasian sebuah LCD-nya tadi. Kemudian dibaca sebuah karakter latihan baca data. Kemudian di sini ada akses keypad dan dijeda selama 1000 milisecond. Setelah di file setup, lanjut ke dalam void loop. Nah, di sini terdapat fungsi keypad get key. Nah, fungsi keypad get key ini didapat dari library-nya dan dimasukkan ke dalam variabel key, ditampung dengan tipe data karakter. Berarti nanti pada fungsi ini akan dihasilkan sebuah karakter gitu. Nah, jika ada penekanan pada tombol keypad, maka untuk penulisan programnya seperti ini. Dan jika key tidak sama dengan no key, berarti kan invert dari no key berarti ditekan. Berarti kayak katakanlah ini itu sebagai rujukan tombol tersebut itu ditekan. Berarti tanda kurung di sini yaitu berarti menunjukkan invert atau tidak ditekannya dari kondisi no key dibalikan. Berarti nilai dari no key ini akan di false kayak gitu. Berarti berkebalikan dari kondisi ini. Maka ketika terdapat no key, jika no key berarti kan ditekan atau ya dari key ini terpenuhi, maka key tersebut akan ditampilkan di LCD ini. Oke.
Nah, di sini juga diperintahkan untuk penampilan sebuah karakter baca keypad. Di sini juga ada tombolnya, tombol, kemudian key ini tulis. Dan jangan lupa di sini diberi jeda selang waktu selama 50 milisecond, dan di sini juga ada jeda selang selama 100 milisecond. Nah, impact dari delay di sini ketika nilainya semakin besar, maka penekanan dari tombolnya juga akan semakin tidak responsif. Ketika tombolnya nilai delaynya itu semakin kecil, maka dari tombolnya akan semakin responsif gitu. Oke, mungkin di sini saya bisa mensimulasikan dari hasil perintah program yang sudah saya buat, yaitu akses keypad menggunakan library. Maaf sebelumnya saya export compile library compile binary dahulu. Oke, dan compiling, kemudian dimasukkan perintah programnya tadi di keypad library, kemudian oke. Nah, kemudian saya running. Nah, latihan baca data akses keypad. Nah, misal 7 ini saya tekan, maka tombolnya akan terbaca 7, 8 akan terbaca 8. Dibagi akan memunculkan dari garing yang tadi sudah saya set. Mohon maaf, tadi saya sudah set di sini. Nah, garing untuk kali berarti nanti akan muncul kali di sini. Nah, kali ada di sini, kemudian 2 berarti akan nilainya muncul 2 ada di sini. Maaf, ada di sini 2. Nah, berarti ketika ditekan tadi dia itu tidak key atau no key. Ketika tidak ditekan berarti no key. Nah, ketika ditekan berarti masuk ke dalam if ini, berarti if ini akan terpenuhi. Key tidak sama dengan no key akan terpenuhi. Tidak sama dengan no key akan terpenuhi. 5, 6 sama dengan bintang, dan 0 bintang, 1 bintang, 5. Baik, mungkin itu saja hasil pemaparan dari tugas saya berkenaan dengan pengaksesan sebuah keypad yang menggunakan library maupun tanpa menggunakan library. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.